wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Pengawasan BLU BLUD, Badan Usaha Jasa Air BUMD BUMDes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang kami hormati Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP. Yang kami hormati Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kasubdit Wilayah 3 Direktorat Air Minum, Ketua CPMU Program Hibah Direktorat Air Minum, para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan BPKP, para Kepala PIU dan para inspektur dari kabupaten kota peserta program hibah air minum tahun anggaran 2023, dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, terima kasih telah hadir. Perkenalkan, saya Maya dari CPMU Program Hibah yang akan memandu acara pada hari ini. Sedikit dari kami. Duduk di meja sambil makan. Pemandangan hutan ilalang. Wah, saya ulang lagi nih. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat, sehat, nikmat, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di Hotel Swiss Bell, Serpong, Tangerang, Banten dalam acara pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 Angkatan 2. Pelaksanaan pelatihan ini berlangsung selama 3 hari pada tanggal 5 sampai 7 September secara tatap muka terbatas yang memenuhi protokol COVID, dan juga ada daring yang sudah bergabung di sini 26 partisipan daring. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita membacakan doa untuk kelancaran acara pelatihan kita pada hari ini. Berdoa akan dipandu oleh Bapak Anwar. Kepada Bapak Anwar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta pelaksana pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun 2023. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, kami persilakan untuk menyiapkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'im. Hamdan yuafi ni'matal majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Malikul ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun 2023 dengan memohon ridho-Mu dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk keberhasilan program hibah air minum tahun 2023 untuk kemajuan daerah peserta serta kejayaan negara dan bangsa. Ya Rabbana, lancarkanlah acara kami. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukakanlah pikiran kami, lancarkanlah lisan kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide yang cemerlang untuk mengatasi permasalahan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anwar. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Saiful Rahman selaku Kasubdit Wilayah 3. Kepada Bapak Ade Saiful kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Bapak Koordinator Pengawasan Air dan Sanitasi Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, Badan Usaha Jasa Air, BUMD, dan BUMDes, BPKP, Koordinator Bidang Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, PTK Manajemen 1, Direktorat Air Minum, Ketua CPMU Program Hibah Air Minum, Tim Konsultan Baseline dan Verifikasi, dan juga Bapak Ibu peserta pelatihan verifikasi Program Hibah Air Minum tahun anggaran 2023 Angkatan 2 yang saya muliakan. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
atas perkenannya kita semua dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini, yaitu pelaksanaan pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 untuk angkatan kedua. Sebagai informasi, untuk angkatan pertama sudah kami selenggarakan minggu lalu bertempat di Surabaya, dan di hari ini kami akan melaksanakan untuk angkatan kedua. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan selamat datang sekaligus menyampaikan penghargaan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya bersama-sama untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, program hibah air minum ini telah berjalan sejak tahun 2010 dan sampai dengan tahun 2022 ini program ini telah berhasil menjangkau 2,1 juta sambungan rumah. Dan mengingat dari manfaat program ini, maka di tahun 2023 pemerintah kembali menargetkan pemasangan sebanyak 214.464 sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan hal ini tertuang di dalam SPPH Kementerian Keuangan nomor S2 /MK7/2023 per tanggal 13 Januari 2023. Dan untuk tahun 2023 ini telah dianggarkan dana sebesar 547 miliar rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa pelatihan verifikasi kita pada hari ini dilaksanakan secara tatap muka di Hotel Swiss Bell, ya, Serpong, Tangerang Selatan. Dan kami harap Bapak Ibu tetap dapat menerapkan protokol kesehatan, ya, demi kesehatan dan keamanan kita semua. Adapun mekanisme rapat teknis yang akan diselenggarakan mulai pada hari ini, yang pertama adalah sambutan dan arahan pembukaan oleh Bapak Direktur Air Minum, kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang akan disampaikan terkait dengan tata kelola program hibah air minum tahun anggaran 2023, kemudian lesson learn dan juga persiapan review verifikasi, serta diskusi panel terkait dengan lesson learn dan persiapan review verifikasi program hibah air minum baik perkotaan maupun perdesaan. Dan juga nanti akan disampaikan terkait dengan ruang lingkup verifikasi serta pengenalan aplikasi program hibah air minum ProAmSam. Dan pada kesempatan ini juga Bapak Ibu nantinya akan dibagi menjadi 4 kelas pada hari kedua dan ketiga. Dan selanjutnya juga kami laporkan kepada Bapak Direktur dan Bapak Ibu semua bahwa telah hadir bersama kita sejumlah 76 pengawas internal pemerintah APIP Kabupaten Kota, kemudian hadir pula 73 Project Implementation Unit atau PIU Kabupaten Kota yang telah hadir di dalam pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 angkatan kedua ini. Kemudian selain itu juga hadir 53 aparat pengawasan internal pemerintah APIP dan juga 60 PIU Kabupaten Kota. Ini untuk kepesertaan program hibah air minum baik perkotaan maupun perdesaan. Dan akhir kata harapan kami mohon agar Bapak Ibu para undangan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya
dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja pelaksanaan program hibah air minum baik perkotaan maupun perdesaan, dan juga menjamin bahwa program hibah ini dapat berkontribusi di dalam menambah jumlah cakupan sambungan rumah ya, dalam rangka untuk mendukung target capaian major project 10 juta sambungan rumah. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga mohon perkenan dari Bapak Direktur Air Minum untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus arahan dan juga membuka acara pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 angkatan kedua ini. Demikian Bapak Ibu laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadi atas laporan Ketua Panitia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya arahan dari Direktur Air Minum kepada Bapak Direktur Air Minum, Bapak Insinyur Anam Mukhlis, kami persilakan. Yang saya hormati Direktur Pengawasan BLU, BLUD, Badan Usaha Jasa Air, BUMD, BUMDes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dalam hal ini diwakili Bapak Benadu. Terima kasih Pak hadir. Yang saya hormati Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan, BPKP, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Arif Fauzi. Terima kasih Pak Arif. Yang saya hormati para pejabat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan BPKP, serta yang saya hormati para kepala PIU dan para inspektur dari kabupaten atau kota beserta peserta program hibah air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara pelaksanaan pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 angkatan kedua yang diselenggarakan secara tatap muka di Swissbel Serpong pada tanggal 5 sampai dengan 7 September 2023. Suatu kehormatan bagi kami untuk ketemu dengan Bapak dan Ibu narasumber dan peserta acara pelatihan verifikasi program hibah air minum perkotaan dan perdesaan tahun anggaran 2023 sebagai mitra Kementerian PUPR dalam bersinergi meningkatkan akses layanan air minum bagi masyarakat. Dan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir mengundang kami. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, rencana pembangunan jangka menengah nasional menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan target akses air minum layak sebesar 100% dan akses air minum aman 30% dengan major project pembangunan 10 juta sambungan rumah dalam jangka waktu setidaknya hingga tahun 2024. Sebagai gambaran saat ini, berdasarkan data tahun 2022, meskipun capaian akses air minum layak telah mencapai 90,78%, namun capaian akses air minum perpipaan untuk memenuhi akses air minum aman baru mencapai 20,78%, sehingga masih terdapat gap terhadap capaian akses air minum aman sebesar 9,22% untuk dapat dipenuhi hingga tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita sadari bahwa
Penyediaan akses air minum sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia, karena dengan tersedianya akses air minum kita juga dapat meraih target pembangunan yang lain seperti peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan stunting, penyediaan sanitasi, dan juga pembangunan kawasan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan. Untuk menindaklanjuti tugas dan tantangan pemerintah termasuk dalam menyediakan akses air minum, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk di dalamnya adalah penyediaan air minum merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan penyediaan air minum termasuk dalam tugas konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal juga mengamanatkan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Sehingga perlu disadari bersama bahwa untuk memberikan 100% layanan air minum diperlukan peran serta aktif dan juga komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan akses air minum berlimpah kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, adalah melalui program hibah air minum. Dan program ini dimaksudkan sebagai stimulan kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan penyediaan pelayanan air minum kepada MBR dan meningkatkan jumlah sambungan baru. Program ini mengoptimalkan kapasitas yang belum dimanfaatkan atau idle capacity untuk menambah sambungan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan melalui kinerja berbasis keluaran atau output based atau berdasarkan kinerja yang terukur dan terverifikasi. Penerapan kinerja berbasis keluaran atau output based atau berdasarkan kinerja yang terukur dan terverifikasi mengandung makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan pelayanan air minum terlebih dahulu, sementara pencairan dana hibah baru dapat dilakukan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan yang memenuhi syarat dan standar pedoman yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sejak tahun 2010 program hibah air minum berhasil menambah rata-rata 200.000 sambungan rumah per tahun, sehingga pada tahun 2022 mencapai 2,1 juta sambungan rumah dan melayani 10,5 juta jiwa yang tersebar di 357 kabupaten atau kota pada 33 provinsi. Adapun total anggaran yang telah dikeluarkan melalui program ini mencapai 4,85 triliun rupiah. Mengingat manfaat program hibah air minum, maka sesuai SPPH dari Kementerian Keuangan pada tahun 2023, pemerintah kembali menganggarkan dana sebesar 547 miliar rupiah untuk memenuhi target pemasangan 214.464 sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat berharap dengan adanya program hibah air minum ini dapat menjadi salah satu opsi bagi pemerintah daerah dapat mempercepat peningkatan akses layanan air minum baik untuk masyarakat perkotaan yang dilayani oleh BUMD air minum dan juga bagi masyarakat perdesaan yang mengelola unit spamnya melalui KB Spam. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum telah memenuhi porsinya untuk berbagi kewenangan penyediaan air minum melalui program hibah air minum sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengalokasikan dana hibah yang langsung diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai reward
atas kesesuaian sambungan rumah berpasang yang memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya adalah executing agency yang memiliki tugas mengawal kesesuaian pelaksanaan program hibah air minum di 200 kabupaten atau kota setiap tahunnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang telah disampaikan bahwa pendanaan awal pelaksanaan program hibah air minum berasal dari dana APBD dan pencairan hibahnya dilakukan berdasarkan output capaian, maka saya berharap Pemda dalam hal ini Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum dan aparat pengawas intern pemerintah atau APIR dapat melakukan pengawasan secara seksama terkait kepada BUMD air minum atau OPD pelaksanaan teknis terkait perencanaan dan pelaksanaan program. Jangan sampai karena kurangnya perencanaan sehingga pelaksanaan pembangunan sambungan rumah menjadi terhambat dan akan mempengaruhi keberhasilan program. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, bahwa untuk meningkatkan peran dan pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program hibah air minum telah dilakukan revisi pedoman pengelolaan hibah, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 25/SE/DC/2023 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang pedoman pengelolaan program hibah air minum. Dalam surat edaran tersebut membuat tugas dan fungsi pelaksana kegiatan atau BUMD air minum dan OPD, PIU dan tim pengawas verifikasi atau APV. Selain itu, di dalam pedoman tersebut juga mengatur mekanisme verifikasi yang pada pelaksanaan tahun 2023 ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Adapun dasar perubahan mekanisme verifikasi yang termuat dalam pedoman ini dilandasi oleh beberapa hal, yaitu A. Program hibah air minum merupakan sebuah program yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui BUMD air minum atau OPD teknis air minum, sehingga dalam hal ini diperlukan pengawasan yang lebih intens dari pemerintah daerah yang lebih mengetahui karakteristik daripada daerahnya masing-masing. B. Berkurangnya dana sekuat eksekutif agensi pada Direktorat Air Minum, hal ini menyulitkan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan program hibah air minum di 184 kabupaten atau kota. Rentang kendali dari pusat ke daerah menjadi semakin jauh dan dikhawatirkan akan berimbas pada kualitas pelaksanaan pekerjaan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pemilihan PIU sebagai pelaksana verifikasi by host, by address, dan APP sebagai tim pengawas verifikasi bukanlah tanpa dasar. Kami telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti BPKP dan juga Bareskrim Polri. PIU merupakan instansi yang sejak awal telah mengawal pelaksanaan program hibah air minum sehingga telah mengetahui betul kondisi pelaksanaan program hibah air minum. Sedangkan APP sebagai institusi daerah yang akuntabel dan berintegritas dapat memberikan pengawasan terhadap hasil verifikasi sesuai dengan kewenangannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, menindaklanjuti mekanisme verifikasi dan tugas fungsi pemerintah daerah yang baru, maka pada hari ini dilaksanakan pelatihan atau sharing knowledge mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat verifikasi, tata cara pelaksanaan verifikasi, dan metode pelaksanaan verifikasi. Dengan adanya sharing knowledge ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memahami dan melakukan verifikasi yang sesuai dengan pedoman tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selain itu, saya ingatkan kembali bahwa mengingat pemerintah daerah akan menandatangani perjanjian hibah daerah, mana Pemda juga harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan layanan air minum yang telah diberikan kepada masyarakat.
Saya juga sangat berharap dalam melaksanakan program ini, pemerintah daerah terus mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas sehingga tujuan dari program dapat tercapai. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin dengan sangat baik dengan BPKP, baik BPKP pusat dan perwakilan, serta seluruh pemerintah daerah yang telah mengikuti dan berperan aktif dalam program ini. Kami berharap BPKP tetap dapat membantu melakukan review verifikasi program. Komitmen bersama dan kerjasama yang baik, dan inilah yang membuat pelaksanaan program hibah air minum ini dapat berjalan secara berkesinambungan. Saya juga berpesan bahwa dengan adanya program hibah air ini diharapkan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk menggiatkan capaian pelayanan air minum melalui kegiatan lain, utamanya kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Akhir kata, harapan saya agar pertemuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah yang memiliki komitmen dalam memperluas cakupan pelayanan air bagi MPR. Demikian sambutan saya, dan dengan memohon ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelaksanaan pelatihan verifikasi program hibah air minum tahun anggaran 2023 angkatan 2 secara resmi dibuka. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pelayanan air minum yang sehat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti diskusi panel ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para hadirin semua. Kami persilakan Bapak Eri, Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita beralih ke Bapak Eri, hari Senin ke Kota Tua. Masih seger nih. Jangan lupa naik motor. Sudah siap hadirin semua? Diskusi panel dilanjutkan oleh moderator. Kami persilakan Bapak Moderator. Terima kasih Bu Maya. Bapak Ibu, kami muliakan. Mohon izin, kita hari ini akan panel gitu ya. Kita akan panel untuk mulai detail membahas terkait dengan tata kelola, kemudian lesson learned, bagaimana tips-tips tahap-tahap pelaksanaan verifikasi itu dilakukan. Kemudian di hadapan kita sudah bergabung Bapak Bonardo, kemudian Ibu Dian Suci Hastuti, kemudian Bapak Arif Fauzi. Untuk paparan pertama nanti kami mohonkan Ibu Ketua CPMU selama 15 menit Ibu, kemudian yang kedua Bapak Bonardo, kemudian Pak Arif. Untuk model tanya jawab akan kita lakukan setelah narasumber selesai menyampaikan paparan, gitu ya. Bagi nanti Bapak Ibu seandainya tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan langsung, kita masih di sini Pak Bu sampai hari Kamis ya. Jadi bisa disampaikan secara tertulis, kemudian bisa juga dikonfirmasi melalui fasilitator kami, tim tenaga ahli serta tim CPMU untuk bisa mendapatkan jawaban yang clear gitu ya. Jadi jangan ada tanda tanya lagi. Baik,
kita masuk pada paparan pertama terkait tentang tata kelola verifikasi pada program hibah air minum. Kepada Ibu Ketua CPMU kami persilahkan. Baik, yang kami hormati Bapak Direktur dan Bapak Adi Sokut Kasubdit Wilayah 3 Direktorat Air Minum, yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, para narasumber dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya izin berdiri ya, supaya agak nyaman. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya ingin bertanya dulu Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira Bapak dan Ibu familiar nggak ya dengan foto di situ atau di sini? Oh, ada di sini. Familiar nggak? Mana yang familiar? Mana yang tidak? Mana yang tidak? Dari PIU biasanya cukup familiar ya. Dari APIP mudah-mudahan familiar juga. Baik, oke, Bapak dan Ibu sekalian, siang hari ini saya diminta menyampaikan pemaparan tentang tata kelola program hibah air minum. Ini adalah SR, pemasaran SR dalam program hibah air minum. Ya, oke, next boleh. Oke, kurang lebih yang kami paparkan adalah terkait dengan latar belakang dan capaian. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade dan Pak Direktur. Mungkin akan saya skip sedikit. Kemudian mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan SE Dirjen Cipta Karya nomor 25 tahun 2023 ya. Oke. Kemudian ada pelaksanaan program hibah air minum tahun anggaran 2023, kurang lebih pelaksanaannya seperti apa, dan juga nanti ada beberapa isu dan lesson learned. Oke. Lanjut boleh? Oke. Bapak dan Ibu sekalian, apa sih program hibah air minum? Apa sih program hibah air minum? Tahu nggak kira-kira? Oke. Program hibah air minum merupakan program hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan pendekatan kinerja yang terukur, output based, di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan kegiatan peningkatan akses air minum yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kira-kira apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya? MBR, oke, MBR. Apalagi? Kinerja, betul. Apa? Output based, ya, output based. Pendekatan dengan kinerja yang terukur, sehingga nanti di dalam mekanismenya ada ada baseline, ada verifikasi dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan tentang. Oke, next. Oke. Besaran dana untuk program hibah air minum tadi sudah disampaikan ya, ada program hibah dari pemerintah pusat kepada daerah. Program hibah air minum ini besarannya untuk program hibah air minum perkotaan. Air minum perkotaan itu untuk yang BUMD air minum itu kisarannya 2 dan 3 juta. Ya. Kalau untuk air minum perdesaan itu untuk OPD atau KPSPAM gitu, untuk perluasan program Perpamsi ini adalah 2 juta per SR. Tetapi itu program hibahnya disampaikan untuk setiap SR yang dibangun dan berfungsi, ya, untuk setiap SR yang dibangun dan berfungsi, dan juga nanti dibangun juga dengan PMPD yang sudah dicairkan, ya. Oke. Kemudian next. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, program hibah air minum ini sudah dilaksanakan pada dari tahun 2010. Pada waktu itu diinisiasi oleh pemerintah Australia, dan kemudian tahun 2015 itu di APBN. Kurang lebih dana yang disalurkan sekitar 5,4
6 triliun dan sudah menambah 2,1 juta SR atau kurang lebih per tahun ada 200.000 SR kurang lebih ya per tahun. Jadi penambahannya sangat signifikan. Oke, next. Ini di 370 kabupaten. Baik. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu SE-nya pedomannya nomor berapa? 25 tahun 2023. Sudah dibagi Bapak dan Ibu semuanya? Sudah dibagi ya, alhamdulillah. Nanti bisa dipelajari ya. Oke. Next. Boleh ke slide 10 dulu. Oke. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Kalau nggak jelas mungkin nanti minta panitia untuk share paparannya ya. Oke. Ada Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mekanisme pelaksanaannya pada awal tahun lalu, awal tahun 2022, kurang lebih bulan Februari, kita melaksanakan sosialisasi, ya, itu di Dijen Cipta Karya paling ujung atas, di tengah atas, ya. Kita melaksanakan sosialisasi, kemudian ada peminatan dari Pemda, peminatan itu dari Bapak Bupati dan Wali Kota, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota, kemudian menyampaikan ke Direktur Jenderal Cipta Karya, ya, oke. Menyampaikan minat, kemudian kita melakukan evaluasi dan penilaian, kemudian muncullah surat persetujuan pemberian hibah atau SPPH di Kementerian Keuangan dan juga PHD. Oke, kemudian setelah itu berlanjut ke baseline. Ada pra-baseline, ada baseline. Baseline itu untuk kita menentukan rumah-rumahnya ini sesuai nggak dengan kriteria-kriteria MBR gitu ya. Misalnya listrik kurang dari 1.300, kurang dari sama gitu ya. Kemudian baseline, kemudian sini adalah setelah baseline, di sini adalah mekanisme di daerah. Pemasangan SR begitu baseline selesai, udah ada keluar BA baseline, keluar SPK gitu, surat perintah pemasangan SR. Ini di sini akan ada dari daerah, tugasnya di daerah, berlanjut ke daerah, ya, pemasangan SR, OPD maupun BUMD, kemudian verifikasi. Nah, beberapa hal yang krusial untuk yang SE baru ini, pedoman baru ini adalah pelaksanaan verifikasi oleh BAYU maupun APIP. Ya, tugas verifikasi dilaksanakan oleh BAYU, kemudian pengawas verifikasinya dilakukan oleh APIP. Kemudian nanti akan ada review verifikasi oleh BPKP. Alhamdulillah dari BPKP nanti juga akan menjadi narasumber kita dari Pak Bonado dan Pak Arif. Kemudian ada rekomendasi, setelah itu akan ada rekomendasi teknis APIP. Kemudian nanti di Cipta Karya nanti ada surat pertimbangan penyaluran hibah, dan ini Kementerian Keuangan akan melakukan pencarian hibah. Ini biasanya di bulan Desember biasanya, ya, Desember gitu. Oke. Back ke 8 kalau nggak salah. Oke. Balik ke tadi mekanisme. Di sini kurang lebih ini adalah struktur organisasi pengelolaannya, ya. Yang mungkin penting untuk Bapak dan Ibu sekalian ketahui adalah di sini. Ini adalah struktur organisasi di daerah, pelaksanaan di daerah, ya. Di sini ada bupati atau wali kota, Bapak Ibu Bupati dan wali kota. Ini beliau adalah yang menyampaikan surat minat kepada Ibu Dirjen Cipta Karya teknis sesuai dengan SE-nya, ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat, besok juga akan dipaparkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah sambungan rumah terpasang pada persil penerima, gitu ya. Jadi harus di rumah, di dalam rumah, di halaman rumahnya.
kemudian air mengalir. Ini untuk ngecek keberfungsiannya, ya, gitu. Jangan sampai SR-nya terpasang tidak mengalir, gitu ya. Itu nanti pasti akan menjadi tidak layak diterima, gitu ya. Oke. Ada beberapa hal, ada beberapa kasus yang SR-nya dipasang tapi ternyata IPA-nya nggak ada, gitu. IPA-nya nggak ada, dia nyalurnya kemana, gitu. Sehingga ya sudah, akhirnya nggak mengalir, otomatis itu nggak akan dibayar. Oke, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa memastikan idle kapasitinya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah mengecek penerbitan rekening untuk 1 bulan. Oke, itu yang harus diperhatikan. Next, apalagi ya? Oke, peran dan tanggung jawab PIU ini bisa dibaca saja. Next, boleh ini bisa dibaca ini. Next lagi. Oke, ini sebentar, sedikit ini skip aja. Skip jadwal aja. Nah ini jadwal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadwal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian sudah pasang SR di Juli, Agustus, September. Batas akhir pasang SR tanggal berapa? 30 September, ya. Itu harus diingat. Batas akhir pemasangan SR tanggal 30 September 2023. Ya, jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian masang tanggal 1 atau tanggal 5 gitu. Itu nggak bisa. Karena itu nanti akan diuji di dalam PJ-SIM-nya, ya. Nanti tanggal 30 nanti akan keluar DAV-nya, ya. Itu nanti yang akan masuk ke dalam PIU-nya untuk ngecek verifikasinya. Kemudian, verifikasi PIU nanti yang bisa selesai, yang selesai duluan bisa diawali di September, bisa dimulai di September. Kemarin minggu lalu ada yang sudah 100%. Kalau sudah siap ini bisa langsung dimulai. Dan ini batas akhirnya adalah Oktober minggu ke-3. Oke. Kemudian ini nanti verifikasi APIP, kalau verifikasi PIU sudah selesai, ini minggu Oktober, minggu pertama bisa mulai, kemudian minggu pertama November bisa dimulai, sampai selesai. Kemudian review verifikasi APIP, review verifikasi oleh BPKP, akhir Oktober sampai dengan akhir November. Kemudian rekontek APIP di minggu kedua November sampai dengan minggu pertama Desember. Kemudian ini pertimbangan penyaluran maksimal kita akan sampai ke Kementerian Keuangan tanggal 15 ya. 15 Desember ya, jangan lebih dari situ ya. Oke. Oh ya, ini tanggal ini kita sesuaikan dengan yang ada di PHD Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Apa sih PHD? Perjanjian hiba daerah. Oke, next. Oke. Ini kebutuhan verifikasi. Kebutuhan verifikasi di sini nanti ada SK, ada surat tugas, dan nanti permohonan akun untuk Prohamsannya. Ya, ini nanti sekilas aja, besok juga akan dibahas detailnya. Oke, next. Lagi ini lesson learn-nya sedikit, boleh? Oke. Untuk tahun lalu 2022 untuk program AMK ada 7.780 SR yang tidak diterima. Rata-ratanya di luar persil. Kemudian objek tidak sesuai, air tidak mengalir. Nah, ini yang krusial. Kemudian spek SR tidak sesuai, dan SR fondasi plat tidak terpasang, dan rumah tidak berpenghuni. Ya. Kemudian di sini ini AMD SR tidak diterima, ada 15.006 SR yang tidak diterima. Ini rata-ratanya ada di air tidak mengalir. Ini yang mungkin harus diwaspadai juga. Saya rasa itu cukup ya, kayaknya cukup sih. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Erik atas kelebihan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.